Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti yang kita bahas tadi bahwa di dalam memuliakan bulan haram ini, khususnya pada tanggal 10 bulan Muharram ini, ada beberapa kelompok-kelompok yang mencoba untuk memuliakan dan menghormati bulan ini. Pertama apa tadi? Orang-orang musyrikin yang mereka juga memuliakan. Sebelum Islam datang, mereka sudah memuliakan tanggal 10 bulan Muharram ini. Yang kedua, siapa? Kaum Yahudi di kota Madinah. Di saat Nabi SAW datang tiba di kota Madinah, mereka sudah memuliakan dengan cara berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, karena mereka meyakini hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Yang ketiga adalah kaum muslimin Ahlussunnati wal Jamaah yang memuliakan hari ini dengan berpuasa sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan dengan perintah Nabi berpuasa kita di tanggal 10 Muharram, atau kita ditambah dengan puasa satu hari sebelumnya. Seperti Nabi katakan khaliful Yahud. Yang keempat siapa? An-Nawasib. Itu orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Ahlul Bait, dan mereka di tanggal 10 bulan Muharram ini mereka berbahagia, senang, mereka buat makanan, kemudian merayakan di hari itu. Dan yang kelima adalah kaum Syiah Ar-Rafidah. Mereka memuliakan tanggal 10 Muharram ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dari kejaran Firaun, tapi karena kesedihan mereka meninggalnya cucu Rasulullah Husain radhiyallahu taala anhu pada tanggal 10 bulan Muharram di Karbala. Nah, mereka merayakan hari ini hari kesedihan, hari di mana mereka mencoba untuk memperlihatkan hari ini terbunuhnya Husain. Mereka menumpahkan darah dengan cara menyait-nyait tubuh mereka. Tepatnya hari ini juga. Kalau Bapak Ibu semua buka hari ini siaran-siaran dari Timur Tengah misalnya, atau dari luar sana, maka kita akan nampak mereka hari ini orang-orang Syiah Rafidah, mereka akan melakukan ritual berdarah tersebut, tapi bukan karena meyakini Rasulullah memerintahkan kita puasa hari ini, atau karena di hari itu diselamatkan Nabi Musa alaihissalam, bukan, tapi karena mereka bersedih pada tanggal 10 Muharram ini matinya, meninggalnya Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hal ini berbeda dengan apa yang diperintahkan Nabi. Yang diperintahkan Nabi berpuasa. Tapi yang mereka lakukan hari itu menumpahkan darah dari tubuh mereka. Bahkan anak-anak kecil, mereka sudah ajarkan bahwa hari itu hari bersedihnya. Dia harus disait-saitnya juga itu dengan pisau sehingga keluar darah di kepala anaknya. Belum lagi tubuh mereka sayap, kemudian sehingga mengeluarkan darah dan seterusnya. Tentu ini bukanlah tuntunan dari Nabi dan bukanlah ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Kita lihat tanggal 10 bulan Muharram meninggalnya Husain. Begitu juga dengan Hasan, saudaranya juga meninggal dalam kondisi seperti itu. Mereka tapi tidak mereka rayakan. Ali bin Abi Thalib adalah
lebih mulia dari anaknya. Ijma' ulama. Nabi mengatakan siapa? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Ijma' ulama. Bahwa ayah mereka berdua pun lebih afdal. Tapi kematian Ali bin Abi Thalib tidak mereka rayakan. Yang lebih afdal dari urutan adalah Utsman dari Ali bin Abi Thalib. Kematian Utsman pun syahid. Tapi kematiannya Utsman tidak dirayakan dan seterusnya. Sebelumnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala juga mati dibunuh oleh seorang Yahudi dan seterusnya. Islam tidak menyuruh untuk merayakan. Orang-orang Syiah hari ini pun di negeri kita di Indonesia juga sudah mulai mendapatkan posisi tempat untuk merayakan. Dulu beberapa tahun yang lewat, Pak, itu mereka mengadakan acara Asyura ini di Gelora Bung Karno. Diberikan izin. Dulu beberapa tahun yang lewat mereka hanya sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, masih malu untuk menyebut diri mereka Syiah. Kalau sekarang dengan bangga mereka menyampaikan diri mereka itu akidahnya Syiah. Nah, kalau kita lihat beberapa usul akidah-akidah mereka, misalnya orang Syiah terkait dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Syiah menafikan, meniadakan sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi. Ya, mereka tidak meyakini itu. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah tabaraka wa taala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam tinggal sepertiganya, Allah turun ke langit dunia memberikan 3 fasilitas kebaikan tawaran kepada umatnya, kepada hambanya. Apakah ada orang yang minta ampun, aku ampuni? Adakah orang yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya? Adakah orang yang bertaubat kepadaku, aku terima taubatnya? Dan itu terjadi setiap malam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nuzulu hakikiyun la majaziyun. Karena tidak ada bagi kita untuk menghalangi meyakini hadis Nabi SAW ini. Kalau Nabi yang mengatakan, kita meyakini. Oh, kalau begitu Ustaz menyerupai Allah dengan makhluk turun. Tidak. Dari mana kita menyerupai Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk? Al-Khaliq tidak akan pernah serupa dengan makhluk. Itu kaidah. Kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, dan kita nafikan apa yang Allah dan Rasulnya nafikan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah turun ke langit bumi ketika malam tinggal sepertiganya. Sudah kita yakini. Pak Ustaz, berbeda malam Indonesia dengan malam Arab Saudi. Berbeda malam Arab Saudi dengan malamnya Amerika. Gimana itu? Sehingga ada di antara dai mengatakan, kalau begitu Allah tak naik-naik jadinya. Nah, tentu ini yang berkata begini ini senantiasa mengukur kekuasaan Allah dengan sempitnya akal dia. Itu logika kita. Itu tidak bisa kita bawakan pemikiran sempit kita, akal kita yang kecil ini kepada apa yang kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau begitu Allah kapan naiknya? Karena malam sepertiganya tidak sama di belahan dunia. Akhi fillah, tugas kita cukup mengimani, meyakini apa yang disampaikan Allah dan Rasul. Tidak perlu kita membicarakan, mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu intikan bicaranya kapan Allah turun, bagaimana Allah turun, seperti apa Allah turun. Tidak perlu kita memikirkan itu. Karena Allah tidak menuntut kita untuk memikirkannya. Yang dituntut oleh syariat adalah mengimaninya. Cukup. Orang-orang Syiah tidak meyakini sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan menghukumi kafir bagi yang menetapkan hal tersebut. Menghukumi kafir bagi yang menetapkan hal tersebut. Lihat usul kafi karya ulama mereka. Coba lihat yang meyakini, yang tidak meyakini Allah turun ke langit bumi. Itu banyak sekali dalam firqah-firqah dalam agama kita. Syiah mensifati imam-imam mereka dengan sifat-sifat Allah dan menamai mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keburukan dari Syiah adalah ghulu kepada imam mereka. Bapak Ibu, di antara ritual mereka itu bahkan sampai orang-orang Syiah itu ya. Orang-orang Syiah itu bahkan jangankan fatwa-fatwa ulamanya yang mereka yakini, bahkan kotoran para ulamanya mereka makan. Maka sungguh sangat aneh, banyak keanehan dalam akidah Syiah ini. Kotoran-kotoran imam mereka merebut. Padahal Islam menyuruh untuk kita memposisikan seseorang pada posisinya, memuliakan seseorang sesuai dengan kadarnya, tidak berlebih-lebihan. Bahkan sampai saking hulunya mereka kepada imam-imam mereka, siapapun dari wanitanya, istrinya, anak perempuannya, saudarinya, kalau imamnya berhajat, tanpa ragu untuk dimut'ah oleh imamnya. Waliyadzubillah. Karena nikah mut'ah itu pintu yang paling indah orang masuk ke Syiah. Beribadah dengan cara mut'ah. Dan aturan mut'ah tidak dilihat. Nggak perlu ditanya. Kalau kita suka kepada dia, cukup kita sampaikan. Nggak perlu kita tanya, kamu sudah menikah atau belum? Kamu janda apa gadis? Nggak perlu ditanyakan itu. Bahkan ada sebuah kitab, dulu saya punya kitab ini. Kitab ini ditulis oleh salah seorang kader Syiah yang paling militan. Dan buku ini ditulis oleh beliau untuk mengungkap kesalahan-kesalahan dari pemahaman Syiah. Ditulis oleh beliau, saya tidak sebutkan namanya. Dan buku ini dilarang keras beredar di dunia. Makanya judul yang diberi oleh beliau, Lillahi thumma litarikh, untuk Allah kemudian untuk sejarah. Karena kalau ditulis buku ini kemudian tersebar, maka dia sudah faham akibat dari tulisan ini akan berakhir kehidupannya. Awalnya dari seorang murid yang loyal, yang kader, yang militan, tetapi karena dia sehat akalnya, mencoba untuk melihat bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang ada pada akidah mereka, khususnya dalam bab mut'ah itu. Beliau banyak menceritakan, dalam buku itu banyak beliau ceritakan bagaimana kesesatannya. Suatu ketika salah seorang imam mereka pergi ke sebuah daerah, kemudian nampak anak kecil yang masih beberapa tahun. Kemudian imamnya ada hajat ke anak kecil itu. Dengan ridha, dengan penuh senang hati, orang tuanya menyerahkan ke imamnya. Wallahi diceritakan oleh penulis kitab ini, ya, sejak imam itu masuk bertemu dengan anak itu sampai pagi menangis. Menjijikkan. Sangat memalukan. Yang anehnya, anak anak gadis imam-imam mereka tidak boleh dimut'ah. Tidak boleh dimut'ah. Tapi anak-anak dari orang-orang pengikut-pengikut Syiah boleh dimut'ah sembarang saja. Di situ mulailah dia merasa, ini kok bisa seperti ini. Dia mencoba untuk menikah mut'ah anak dari imamnya. Tidak boleh, kamu tidak boleh menikah. Kamu harus nikah benar. Nah, ini. Jadi imamnya boleh. Jadi kalau nampak nanti ada pemuda-pemudi dan nikah
Nah, nampak sama imam di sini kamu. Itu depan suaminya dicium istrinya. Itu dengan bangga dia melepas istrinya seperti itu. Bahkan ada panggung imam-imamnya duduk di depan semua. Imam-imam besar-besar itu duduk. Nah, di depan sana itu para wanita-wanita yang siap dimut. Dipilih satu-satu sama imamnya. Itu agama-agama nafsu, agama yang semuanya adalah titik beratnya kepada hawa nafsu. Waliyadzubillah. Ikhwani wa akhwati fiddin. Ini berhati-hati kita. Makanya ajarkan, buka sejarah ini. Sampaikan ke anak-anak kita bahwa Syiah memiliki pemahaman yang berbeda dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berbeda dengan agama yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin. Masih banyak kisah-kisah dalam buku itu yang disebutkan oleh beliau bagaimana terjadi ya, kemudian seorang ibu yang hamil kemudian melahirkan, sudah besar pula anaknya, gadis pula, tiba-tiba pulang ke rumah, ibunya melihat dia sudah mulai mabuk, artinya mulai ya mungkin tanda-tanda kehamilan. Ditanya, siapa yang menghamili kamu? Si fulan. Menangislah sang ibu, ternyata yang menghamili ini siapa? Mantan bapaknya. Tidak ada mantan bapak, karena memang itu zina. Kena mut'ah itu tidak ada yang namanya akad berdua saja. Tidak ada. Saya nikahi kamu 3 hari, ku beri kamu itu. Kalau terjadi selama pernikahan mut'ah itu kehamilan, ya sudah, tanggunglah oleh wanita itu. Hamillah sendiri, nafkahilah nanti anaknya sendiri. Tidak ada ikatannya. Ikatannya selama berapa hari kontrak itu saja. Makanya wanita yang paling banyak melahirkan anak tanpa ayah itu di Iran. Oleh karena kita harus memahami akidah Syiah. Kalau ada orang mencoba mentakrib, mencoba untuk mendekatkan Sunni Syiah, tak mungkin disatukan, tak mungkin didekatkan. Kenapa demikian? Karena asas akidahnya berbeda. Ahlus Sunnah terhadap para sahabat, Ahlus Sunnah terhadap para sahabat bahwa mencintai para sahabat bagian daripada iman. Dan mereka orang-orang Syiah bahwa mengatakan seluruh sahabat Nabi kafir kecuali beberapa orang saja. Sama apa tidak? Tidak sama. Terhadap sahabat-sahabat Rasulullah, ya, orang Syiah meyakini bahwa seluruh manusia murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 4 orang. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Miqdad ibn Aswad, Ammar ibn Yasir. Kita meyakini sahabat-sahabat Nabi itulah orang-orang yang mulia. Syiah meyakini bahwa barang siapa yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, Utsman, Muawiyah, Aisyah, Hafsah, setiap selesai salat maka dia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan yang paling mulia. Bapak Ibu, kalau ada nanti di daerah Kampar ini nampak orang selesai salat itu ditepuk-tepuknya pahanya nih 2 kali. Itu bukan gerakan biasa itu. Itu gerakan yang menunjukkan laknat untuk sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar dan Umar. Pernah nampak Pak? Kita tahiyat akhir tuh, tahiyat akhir digini-ginikannya apa hanya 2 kali? 2 kali itu menandakan laknat doa untuk 2 orang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan sanamai Makkah, 2 berhala Mekah. Bayangkan itu. Kita mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang yang telah berjuang bersamanya. Nabi telah menyebutkan mereka itu adalah sebaik-baik generasi. Kemudian orang Syiah juga mengatakan, meyakini bahwa Abu Bakar menghabiskan banyak waktu hidup untuk menyembah berhala. Dan iman beliau seperti imannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Abu Bakar salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara berhala tergantung di lehernya
Abu Bakar sujud kepadanya. Ini adalah fitnah terhadap Abu Bakar. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar keduanya telah kafir, dan orang yang mencintai keduanya maka juga ikut kafir. Itu di antara akidah orang-orang Syiah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sama dengan kita. Tentang Ahlul Bait misalnya, menurut Syiah bahwa yang pertama kali akan ditanya pada mayit di kuburannya adalah tentang kecintaan terhadap Ahlul Bait. Ini pertanyaan ini besok. Mati orang masuk kubur pertama kali yang ditanya siapa? Tentang kecintaan terhadap Ahlul Bait. Kitab Bahrul Anwar. Syiah mengatakan bahwa Ali dapat menghidupkan mayit. Para ulama Syiah juga mengatakan bahwa debu dan lumpur di kuburan Al-Husain di Karbala bisa mengobati seluruh penyakit. Orang-orang Syiah itu kalau sudah ke Karbala itu ngebuat tanah. Kalau orang Syiah sujud tidak mau sujud di karpet kita, Pak. Bawanya tanah itu sujud di atas itu. Kalau kita ke Madinah, orang-orang Syiah itu sebelum waktu sholat mereka datang, pas azan mereka keluar, sama dengan keluarnya syaitan. Kaum muslimin ketika azan datang ke masjid untuk sholat. Kalaupun sholat mereka bersama kita, hidup dia bersama kita, itu adalah taqiyah. Apa namanya? Taqiyah. Mereka itu berpura-pura di hadapan kita, seperti kita beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tapi lihatlah ketika sebuah negara mayoritas Syiah Sunni habis. Bapak Ibu lihat semuanya. Ketika mereka sudah mulai banyak menguasai daerah tersebut, maka Ahlus Sunnah akan karena membunuh Sunni itu ibadah bagi mereka. Terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syiah meyakini bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dan Hafsah kafir. Bayangkan. Yang kedua, Syiah meyakini bahwa salah satu pintu neraka untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu pintu neraka itu untuk siapa? Syiah mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita pezina. Wal iyadu billah. Ini tentu tidak sama dengan akidah kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Terhadap imam-imam mereka, Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka adalah perantara antara Allah dan makhluknya. Jadi imam-imam itu perantara Allah dan makhluknya. Syiah tidak membedakan antara Allah dan imam-imam mereka. Mereka sangat ghulu kepada imam mereka. Apa yang dikatakan oleh imam itulah yang benar. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Hebat pula imam lagi kan. Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh para nabi dan malaikat. Subhanallah ya. Akidah mereka. Syiah meyakini bahwa perhitungan amal seluruh makhluk pada hari kiamat adalah kepada imam mereka. Syiah meyakini bahwa menziarahi kuburan para imam dan wali-wali mereka merupakan suatu kewajiban dan kafir bagi yang tidak meninggalkannya atau bagi yang meninggalkannya. Bayangkan. Tentu ini satu pun tidak ada sesuai dengan akidah kita, sesuai dengan keyakinan kita. Terhadap Al-Quranul Karim, mereka meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini bukanlah Al-Quran
ya, yang kita baca, yang kita pelajari hari ini bukan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yang hari ini ada banyak kekurangan. Ya. Quran yang diturunkan Allah dulu sudah naik lagi ke langit. Ini kayak gini mereka. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fiddin, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ya hari ini ya, karena kesedihan mereka terbunuhnya Husain di Karbala pada tanggal 10 Muharram, mereka memperlihatkan kesedihan-kesedihan mereka. Nah, justru ya apa yang mereka lakukan ini jauh dari agama, bukan perintah dan bukan ajaran Islam. Mereka merobek-robek baju, ya, masyaqqal juyub. Mereka menyait-nyait badan mereka dengan pisau. Mereka dengan bangga hari ini, buka nanti. Hari ini tanggal 10 Muharram, orang-orang Syiah merayakan hari Asyura itu dengan memperlihatkan hari berkabung, hari bersedihnya. Siapa yang tidak bersedih? Kita pastilah bersedih dengan meninggalnya orang-orang mulia, orang-orang taat kepada Allah, cucu Nabi SAW yang pernah dicium oleh Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan mereka ini adalah pemuka, ya, huma, ya, maksud Hasan dan Husain, sayyida, ya, syababi ahli jannah. Tokoh pemuka pemuda surga itu siapa? Hasan dan Husain. Kita beriman apa yang disampaikan Nabi SAW. Kita mencintai Hasan, kita mencintai Husain. Dia bagian dari Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait itu pun mereka tidak adil menyebutkannya. Mereka tidak menyebutkan istri-istri Nabi dari Ahlul Bait. Dan disinilah kerancuan-kerancuan beragama. Dan akhirnya ini tidak lagi menjadi sebuah permasalahan kecil, sehingga ini sudah menjadi permasalahan global, sudah memiliki kekuatan-kekuatan. Dan saya sampaikan, di mana mereka mulai mayoritas, maka di situ Sunni akan tertindas. Di mana Syiah mulai mayoritas, maka Sunni akan tertindas habis. Akan habis nyawa mereka. Maka hal ini yang harus kita sadari bersama, dan hal ini harus kita yakini bersama, bahwa hari ini kalau ada yang mengatakan Syiah Sunni sama, ini adalah usaha pendangkalan terhadap keyakinan dan akidah yang benar terhadap apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita. Maka berbeda cara memuliakan hari atau tanggal 10 Muharram ini, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berpuasa sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Syiah hari ini mereka merayakan dengan kesedihan mereka terhadap meninggalnya Husain pada tanggal 10 bulan Muharram di Karbala. Dan tentu cara apa yang mereka lakukan ini, cara-cara mereka ini tidak sesuai dengan syariat kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Banyak usul-usul mereka, dasar-dasar agama yang berbeda dengan kita. Ya, berbeda dengan kita. Bahkan Al-Quranul Karim itu mereka banyak rubah. Mereka banyak merubah-rubahnya. Bahkan Al-Quran yang ada sama kita itu sudah banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karenanya kita sekali lagi ya berusaha membentengi diri kita dengan pemahaman yang benar, dan mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada mereka ya bahwa kita harus waspada dan hati-hati dengan keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh orang Syiah ini. Ya, kalau salah satu cara bentuk salatnya tadi, ya, kalau salat mereka irsal itu tangan tidak didekap di dada. Tapi tidak semua yang mengirsal, yang meluruskan tangan ketika itu Syiah. Karena mazhab Maliki juga demikian, boleh tidak mendekap ya di dada. Mereka Allahu Akbar lurus tangannya. Tidak semuanya orang Syiah, tapi salah satu bentuk ibadah orang Syiah salatnya meluruskan tangan. Dan kemudian setelah tahiyat akhir atau di saat tahiyat akhir menjelang salam, mereka menepuk-nepuk pahanya 2 kali. Itu adalah doa laknat untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Dan pintu gerbang yang terbesar di antara masuk ke Syiah itu salah satunya adalah nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah, anak-anak muda
para pelajar, mahasiswa, mahasiswi, orang tua juga sekalian, mereka masuk karena derajatnya sangat bertingkat-tingkat. Ya, derajatnya bertingkat-tingkat. Semakin banyak dia mut'ah, semakin banyak pahala dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman ketika kuliah dulu di Madinah, ya, ketika dia mencoba, ya, apa betul apa tidak ini bisa nikah mut'ah dengan orang Syiah ini. Dia ketika musim umroh, orang-orang Iran itu kan banyak datang ke kota Madinah umroh. Ketika di Madinah itu juga dia masuk, kemudian berkenalan dengan salah seorang syekhnya, imamnya. Lalu dia bilang, saya dari Indonesia, saya membaca kitab-kitab orang-orang Syiah, dan saya melihat di antara akidahnya adalah ada mut'ah. Maka bolehkah saya mut'ah dengan anak-anak atau wanita-wanita Iran? Masya Allah, disambut oleh imam ini, kemudian dia diajak ke hotel. Katanya, kamu tunggu di sini, ya, nanti saya akan bawakan seorang wanita yang kamu bisa nikah mut'ahi. Setelah itu kabur dia. Nggak jadi, maksudnya nggak jadi. Mana mungkin seorang mahasiswa Madinah melakukan? Ya, ini dari Sulawesi teman saya ini. Dan dia bilang, dia cerita, betul ternyata ada gitu ya. Bukan hanya cerita. Ya, dia mencoba, ya, meyakini terus. Ternyata memang ada gitu. Dan itu bukan cerita-cerita biasa, memang ada. Dan itu adalah pintu gerbangnya untuk masuk kepada Syiah itu. Ya, anak-anak muda, bukankah di tahun 80-an atau 90-an kita pernah membaca sebuah artikel di mana seorang dokter menemukan seorang wanita secara zahir, ya, orang baik secara pakaian, tapi ternyata dia telah mengidap penyakit kelamin. Dan disampaikan, kalau ingin sembuh, berhentilah kamu dari perbuatan keji ini. Bagaimana mungkin saya bisa berhenti? Ini akidah saya. Ini keyakinan saya. Ya nggak masalah, kalau itu keyakinan buat aja terus. Nah, itu bukan 1-2 di negeri kita. Bukan 1. Nah, ditambah lagi sekarang kerjasama beberapa kampus yang ada di Iran, Jami'atul Qum, dengan anak-anak bangsa kita. Anak bangsa kita ini tidak kurang dari 200 orang berangkat kuliah ke Iran sekali setahun berangkat, sekali diterima. Saya diceritakan oleh kawan yang insyaallah saya percaya dengan informasi yang beliau sampaikan, bahwa mereka di sana kuliah itu gratis, bahkan diberi uang, ya, ribuan dolar per bulan, dan tapi harus komit pulang-pulang harus menjadi, ya, gerbongnya dan penyambung lidahnya orang Syiah. Jangan coba-coba untuk menghindar. Kalau datang hanya untuk menggali metode dan manhaj mereka, atau kemudian setelah kuliah selesai lekabur, jangan. Itu akan dikejar terus itu. Itu akan dikejar terus. Tak mungkin akan lepas di situ. Dan mereka akan jalin kerjasama dengan beberapa ormas-ormas di negeri kita ini. Itu dikirim ke sana, dikasih beasiswa, dan di sana mereka diajarkan akidah seperti akidah Syiah yang sudah kita pelajari tadi. Doa-doa majelisnya, doa-doa pembuka ilmu majelisnya, doa-doa laknat terhadap Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini harus kita yakini. Nah, kalau ada orang yang menudukkan Syiah dan Wahabi, ini sama, salah fatal. Akidahnya saja berbeda. Gitu kan? Hari ini banyak juga orang yang mengatakan demikian. Bahwa orang-orang Syiah itu sama akidahnya dengan apa yang disebut oleh orang, apa yang disebut dengan Wahabi. Itu sangat salah fatal. Ya. Akidah Syekh Muhammad Abdul Wahab mengajak kepada akidah yang bersih, mentakzimkan agama ini, memuliakan Allah dan Rasulnya,
mentaati aturan-aturannya, menegakkan, mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mengimani apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, tidak membenci para sahabat, tidak membenci istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tegak di atas akidah yang sahih. Nah, orang-orang yang disebut dengan orang-orang Syiah ini, mereka sangat berbeda akidah dan keyakinannya dengan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, oleh karenanya kalau ada nanti di negeri kita tercinta ini, khususnya Kabupaten Kampar Bangkinang ini, nampak yang begitu-gitu sholatnya, disapa aja. Dari mana Pak? Tanya, kenapa tadi itu tangannya digerak-gerakkan, nepuk-nepuk 2 kali menjelang salam tadi? Tanyakan aja, nggak usah takut, nggak usah grogi pula. Perlu kunci pintu masjid dulu kan? Ditanya dulu baik-baik. Jangan dia apa-apain, tidak boleh. Tanya baik-baik. Nah, kalau seperti apa jawab. Kalau dia menjawab, ya tidak jujur, itu namanya taqiyah. Tidak ada mazhabnya yang Sunni yang menepuk-nepuk pahanya menjelang salam 2 kali, tidak ada. Kecuali Syiah. Jelas ya? Maka mereka hari ini merayakan hari kesedihan mereka atas wafatnya Husain radhiyallahu taala anhu di Karbala. Dan tentu ini sangat berbeda dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu sampai jam berapa ini. Kok ditambah ada hujan kan? Oke ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk-bentuk orang, ya, kelompok-kelompok yang merayakan, memuliakan pada tanggal 10 Muharram ini. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan yang berselisih dengan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedikitlah apa itu taqiyah. Saya sampaikan taqiyah apa? Berkata atau berbuat tidak sesuai dengan apa yang diyakini, untuk menghindari mudarat yang mengancam jiwa dan harta, untuk menjaga kehormatan. Jadi taqiyah itu begitu. Apa nama akidahnya? Taqiyah. Berkata, berbuat yang tidak sesuai dengan keyakinannya, untuk menghindari mudarat, menjaga harta dan kehormatan. Ketika orang Syiah minoritas di tengah-tengah kaum muslimin Sunni, mereka aman. Karena kita diajarkan oleh agama untuk menjaga nyawa orang lain. Tapi ketika mereka sudah ada mayoritas Sunni minoritas, maka di situ akan terjadi kekacauan. Nah, oleh karena itu ikhwani wa akhwati fiddin, kita harus meyakini bahwa apa yang mereka yakini itu dari sifat taqiyah itu salah, fatal. Kita lihat bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang akidah taqiyah ini. Ahli ilmu ahli ilmu telah sepakat bahwa Syiah Rafidah merupakan kelompok paling pendusta, dan kedustaan mereka sudah lama dan usang. Oleh karena itu para ulama Islam mengetahui kekhususan mereka dengan banyaknya kedustaan yang ada pada mereka. Jadi orang-orang Rafidah itu dekat dengan dusta. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya tentang Rafidah. Beliau mengatakan, jangan berbicara dengan mereka, jangan meriwayatkan dari mereka, karena mereka adalah pendusta. Itu kata Imam siapa? Imam Malik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu Muhammad Rasulullah
walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah ayat yang mengeluarkan mereka dari agama ini. Kenapa demikian? Karena Muhammad Rasulullah bersama para sahabatnya asyidda 'alal kufari ruhama'u bainahum. Dengan orang kafir itu tegas, sesama mereka itu saling sayang. Orang Syiah tidak. Dengan orang-orang kafir berjalan seiring. Tapi dengan orang-orang Sunni itu dimusuhi oleh mereka, membenci orang-orang Sunni. Nah, Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepadaku Harmalah. Dia berkata, aku mendengarkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih parah kejelekannya daripada Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Nah, oleh karenanya setelah kita meyakini, memahami, menyimak apa yang ada sama mereka, ya, akidah-akidah mereka baik terhadap Allah, terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap Nabi, terhadap imam-imam mereka, maka semua itu sudah kita yakini dengan jelas bahwa terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, terjadi banyak penyelewengan-penyelewengan dari akidah yang benar, ya, dari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ikhwani wa akhwati fiddin, ya, barangkali ada kesempatan lain nanti insyaallah bisa kita bahas bagaimana penyimpangan-penyimpangan akidah di negeri kita. Alhamdulillah MUI masih menyebutkan, ya, bahwa Syiah itu masih, ya, kategori kelompok yang menyimpang. Ini alhamdulillah kita berharap kepada Allah terus keyakinan ini, ya, keyakinan ini terus ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang lurus akidah, tidak. Masih meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat, menyimpang dari akidah Islam yang benar. Nah, tapi sekali lagi teman-teman para kaum muslimin, ya, kita harus meyakini bahwa Syiah ketika sudah mulai banyak di negeri manapun di belahan dunia ini, maka mereka akan bersifat kasar dan tidak punya kasih sayang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengimani Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau ada pertanyaan, ya, kita tampung. Jika tidak, kita cukupkan demikian. Sudah jam 9 kurang, ya. Ada yang ditanyakan? Tutup, ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.